Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kita harus makin penuh dengan sukacita, sebab di bulan Februari ini Jemaat Sholat ini menyongsong bulan tahun yang ke-18 nanti pada tanggal 18 Februari 2020. Di minggu ini kita ada dalam sukacita sebagai jemaat yang dipimpin dalam kuasa. Tema kita pada ibadah minggu pagi adalah keseharian dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Sebagai jemaat, kita diajar supaya bersehati dalam mempersembahkan tubuh dan dalam menggunakan berbagai karunia yang ada pada kita masing-masing untuk pelayanan bagi kemuliaan nama. Bicara soal persembahan, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang miliarder. Dia berlayar dengan kapal pesiar pribadinya yang mewah. Lalu ada badai yang hebat sekali menghantam kapal pesiar itu sampai kapal itu pecah. Dan si bapak itu harus terkatung-katung dengan satu serpihan kapal, terkatung-katung di tengah laut. Semua orang mencari selamat, tidak peduli siapa yang punya kapal atau siapa yang ada uang kapal, masing-masing cari dia selamat sendiri kalau sudah di keadaan seperti ini. Nah, si bapak pemilik kapal ini dalam keadaan yang tidak berdaya, semua mati sudah. Dia berdoa untuk Tuhan, Tuhan, selamatkanlah aku. Jika aku selamat sampai di darat, maka aku akan mempersembahkan setengah dari kekayaan. Dia terus berdoa dan berdoa. Dan kemudian insan datang. Bapak itu dapat diselamatkan. Ia tertolong, ia selamat sampai di rumah. Lalu begitu sampai di rumah, dia nyati menasar Tuhan. Lalu dia mulai hitung dia punya kekayaan semua. Karena dia kan bilang, dia nasar, dia janji Tuhan di dalam doanya, dia akan memberi setengah dari kekayaan. Sambil itu ternyata setengah dari itu kekayaan banyak sekali. Lalu dia mulai cari akal. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ketika saya berdoa bernasar di laut ini, kekayaan hanya ada yang di dalam dompet saja. Dari setengah dari yang di dalam dompet waktu itu yang saya bagi dua, serahkan untuk Tuhan. Jangan marah karena kekayaan di laut beda dengan kekayaan di darat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga hidup itu dalam mempersembahkan apa yang kita miliki. Persembahan dalam bentuk uang dan barang saja sudah begitu. Apalagi dengan tubuh, apalagi dengan hidup. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kristen di Roma meminta jemaat Kristen di Roma, oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi persembahan tubuh itu adalah respons karena kemurahan Allah. Persembahan itu bukan hanya uang, bukan hanya natural, tetapi tubuh, hidup. Persembahan tubuh artinya mempersembahkan, memberikan apa yang ada pada diri kita, potensi-potensi kita,
bagi kita. Itu berarti kita mesti menyadari persembahan kepada Allah tidak hanya terbatas pada harta milik, uang, hasil kebun, hasil pekerjaan, tapi segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh berarti seluruh pikiran, perkataan, perbuatan, kemampuan, aktivitas kerja dan pelayanan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa harus begitu, Bapak Ibu Saudara? Karena tubuh, jiwa, roh kita itu kepunyaan Allah. Semua yang kita terima, kita nikmati dalam hidup kita ini anugerah Tuhan. Karena itu harus menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang diperbarui oleh Allah, persembahan yang berkenan kepada Allah. Artinya persembahan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu berarti Bapak Saudara, kita dipanggil untuk mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita, dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah yang sejati. Itu berarti antara gereja dan rumah dan kantor dan pasar dan kemanapun kita pergi, itu adalah satu kesatuan, menyatakan ibadah yang sejati untuk Tuhan. Di darat juga di laut. Jadi terasa dengan Bapak tadi, persembahan yang di laut beda dengan yang di darat. Mari Bapak Saudara, kita mempersembahkan tubuh bagi Tuhan. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang harus terus-menerus diperbarui. Pikiran, akal, pusat kehidupan kita, hati, seluruh hidup yang kita bawa untuk Tuhan. Kita perlu belajar seperti ikan di laut, Bapak Ibu Saudara. Ikan di laut itu walaupun hidup di air asin, tapi ikan hidup tidak asin. Ikan jadi asin, jadi ikan asin kalau sudah mati. Tapi ketika masih hidup, masih bergerak, tidak terkontaminasi dengan keadaan laut, air asin itu. Begitulah hidup kita, ada di tengah dunia, tetapi tidak pernah terkontaminasi dengan dunia ini. Kita hidup di dalam dunia, tetapi tidak duniawi. Melainkan harus menampakkan cara hidup yang berbeda, menanggalkan manusia yang lama, hidup kudus, dengan mempersembahkan tubuh dan hidup kepada Tuhan. Mari pakai semua karunia yang Tuhan kasih untuk masing-masing kita. Karunia melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, harus dilakukan dengan kemurahan, lakukan dengan sukacita, kerjakan dengan rajin. Tanggal 18 Februari nanti kita akan bersama dalam sukacita untuk merayakan 18 tahun Jemaat Semua. 18 tahun sedang mengangkat-angkatnya, sedang mengangkat-angkatnya, membuat dunia terpesona. Tapi bagaimana dengan semangat kita memberi? Bagaimana dengan semangat kita menopang pelayanan Tuhan? Mari Bapak Ibu, bawa hidup, bawa tubuh dengan sukacita nanti jam 6 sore pada tanggal 18 itu bersama keluarga, seluruh warga jemaat untuk ada dalam sukacita perayaan. Waktu jalan santai hari Sabtu kemarin, pas bangun pagi untuk ikut jalan santai, ada satu pemuda yang bilang begini, kakak kalau saya berjalan, lalu saya jawab dengan senyum begini, menjalani bukan pendeta dianggap presiden keluarga, tapi kita semua keluarga. Saya lihat kemudian anak itu ikut ambil bagian dalam jalan santai. Ibu Saudara, semua hal yang berlangsung di dalam gereja, kita yang bergerak memberi hidup, karena Tuhan sudah kasih hidup untuk kita. Tapi kalau kita ogah-ogahan, kita bilang apa yang nanti pun dapat dapat makan kan, dapat door prize kan. Kalau kita hitung itu, semua tidak akan jadi berkah.
Jadi mari sebagai jemaat suara Kaliki, bagian firman Tuhan ini bukan menutup. Persembahkan tubuh dan hidup semua yang dimiliki dalam gerak bersama sebagai jemaat yang bersaksi, yang bersekutu, yang melayani di tengah-tengah dunia. Uang dan harta milik itu hanya sebagian saja dari apa yang Tuhan kasih dalam hidup. Persembahkan bagian-bagian itu, tetapi juga jangan lupa hidup yang selalu dibawa, yang selalu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, yang selalu menopang tanggung jawab pelayanan kepada Tuhan, dan yang selalu bersyukur menikmati berkat-berkat. Persembahan yang akan kehendaki adalah segenap hidup, dan dengan mempersembahkan segenap hidup itu untuk kemuliaan kita melakukan ibadah yang sejati dan sesungguhnya. Tuhan memberkati kita dengan